Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 79. Di awal video ini, tentu saja identitas seseorang yang dilawannya itu semakin mengejutkan Bichir sampai berpikir. Swordmanship Baskerville sangatlah kompleks. Selain mampu menusuk dan menebas, swordmanship kami juga mampu mengoyak daging dan meremukkan tulang. Itulah kenapa luka-luka bekas swordmanship Baskerville itu selalu terlihat mengerikan. Baskerville paling ke-8. Perbedaannya memang cuma satu level, tapi bahkan dengan kekuatan regenerasi Basilisk yang kudapatkan tadi, menggantikan slot regenerasi Mars Salamander, regenerasiku masih selambat ini. Siapa sangka ada orang sekuat dia di dunia ini. Saat era Ruination, ketika klan kami berkuasa layaknya sebuah kerajaan, orang ini adalah orang terkuat di antara 7 kaum yang memimpin masa kejayaan klan Baskerville. Orang yang terus mencari kekuatan dan menghilang dari muka bumi ini, Giant Corsola Baskerville. Dengan pikiran seperti itu, Bichir yang kembali bangkit pun bertanya, "Jadi, kau ini Giant Corsola Baskerville?" Tuan Giant yang dari tadi terus memperhatikannya pun mengiyakannya. "Benar, tapi siapakah kau ini, nak?" Bichir yang mencoba mengulur waktu untuk bisa tubuhnya bergenerasi pun mengatakan namanya. Sehingga Tuan Giant yang sungguh tak menduganya pun menuturkan, bocah dari garis keturunan Pon, bukan Li, berhasil mencapai Supreme Realm sebelum beranjak dewasa. Dan itu adalah pedang terkutuk Beelzebub yang katanya sudah menghilang. Dan kau juga masih bisa bergenerasi meski telah terkena serangan teknik Baskerville yang ke-8. Benar-benar bagaikan seorang monster. Mendengar perkataannya, Bichir yang tak bisa secara langsung menyanggahnya pun hanya bisa terdiam berpikir, "Kaulah yang monster di sini." Teknik Baskerville yang ke-8, aku bahkan sempat tak menyadarinya. Aku tak bisa mendeteksi hawa kehadiranmu. Tapi begitu kau mengungkapkan identitasmu, auramu langsung menusuk sekujur tubuhku. Satu hal yang pasti sekarang adalah aku tak bisa menang melawan dirinya saat ini. Dengan pikiran seperti itu, Bichir yang penasaran pun bertanya, "Kalau kau sudah menciptakan Lurking Fang Ambush, maka seberapa jauh kau sudah mengasah kemampuanmu selama ini?" Seketika itu juga, Tuan Giant pun menyimpan pedangnya, lalu melepaskan perban yang melilit wajahnya sembari menjelaskan, "Kau ingin tahu levelku ya? Kalau begitu, akan kuberitahukan padamu. Aku berhasil naik ke Fang ke-7 dengan merangkul semua emosiku, seperti kebahagiaan, kesedihan, amarah, dan kenikmatan. Lalu, saat aku nyaris mati melawan Basilisk, dengan dorongan untuk terus hidup, aku membangkitkan Fang ke-8. Dan saat itu, tepat saat aku berada di jembatan kematian, aku masuk ke tower ini dan melewati batasan kematian, di mana aku berubah menjadi sesuatu di atas kehidupan. Jalan terakhir menuju Swordmaster yang disebut dengan Death Knight. Tentu saja, apa yang dikatakan Tuan Giant mengejutkan Bichir, karena Death Knight atau Knight of Death merupakan seorang warrior yang telah dilahap oleh Abyss dan berbekal poin mana tak terbatas yang dia ambil dari wilayah kematian. Kekuatan Death Knight akan terus bertahan hingga jiwa dan tubuhnya dihancurkan. Terlebih saat Bichir bertanya-tanya, apakah untuk mencapai Fang yang berikutnya, dirinya itu harus menerima kematian. Tuan Giant melanjutkan, "Bukan aku yang menciptakan Lurking Fang Ambush. Aku tidak pernah mencapai Fang ke-10, karena untuk mencapai Fang ke-10, kau harus mati lalu bangkit kembali. Aku memang sempat mati, tapi aku tak pernah bangkit lagi, karena tubuh Death Knight ini tak akan bisa bangkit lagi. Itulah kenapa aku terus terjebak di sini." Mendengar penjelasannya, Bichir yang merasa aneh pun kembali bertanya, "Orang sekuat dirimu terjebak? Tempat apa ini? Dan siapa yang mengurungmu di sini?"
Tuan Cain yang bisa memahami perasaan anehnya pun menuturkan, "Jadi, kau tidak tahu apa-apa ya?" "Ya, wajar saja. Karena tidak ada makhluk hidup manapun yang tahu tempat ini. Ini adalah Grave of Sword, di mana kehidupan dan kematian Baskerville pertama berkumpul. Baskerville pertama lahir di Cradle of Sword, dan dia mati di sini. Tempat ini adalah akhir dari orang-orang yang mengincar kebenaran di balik pedang klan kita. Benar-benar makam yang pantas bagi Baskerville sejati. Takdirlah yang membawamu ke tempat ini. Kau tadi tanya siapa yang mengurungku di sini, kan? Pelakunya adalah Tawar. Tawar inilah yang mengikatku dan melarangku untuk pergi dari sini. Grave of Sword menyuruhku untuk menjadi Gravekeeper, sekaligus penunggu seorang Baskerville sejati untuk menuntunnya mencapai rank ke-10. Sering berjalannya waktu, aku paham bahwa orang yang ditakdirkan menuju Baskerville sejati itu pasti akan datang. Hanya orang inilah yang bisa melepaskanku dari tugas abadi ini. Kau punya potensi untuk mencapai Baskerville rank ke-10. Tapi untuk melakukannya, kau harus menghadapi kematian dengan cara melawanku. Sampai kau bisa melakukannya, kau tak akan bisa pergi keluar. Meskipun satu langkah saja, aku akan membunuhmu. Lalu kau akan naik ke rank ke-10 dan membunuhku. Karena kaulah yang harus membebaskanku. Itu adalah takdir yang telah ditentukan, Tawar. Mendengar semua hal itu, bersama dengan tubuhnya yang telah selesai bergenerasi, Bicir yang tak bisa menerima apa yang dikatakannya soal takdirnya pun menuturkan, "Jadi maksudmu, akulah yang dipilih takdir? Jangan konyol. Takdir? Aku tidak peduli. Aku akan hidup sesuai dengan pilihanku sendiri. Aku akan membunuhmu dan keluar dari sini mengikuti keyakinanku sendiri." Tepat setelah mengatakan itu, Bicir pun langsung maju menerjangnya. Namun, meski pergerakan Bicir sangatlah dadakan, Tuan Cain masih bisa meresponnya, di mana ia mampu mematahkan serangan Bicir hanya dengan tangan kosongnya. Terlebih, Tuan Cain juga langsung menyerang balik sembari berkata, "Apa kau menghina takdir? Kau pikir kau bisa menentang takdir?" Untungnya, meski Bicir terkejut dengan tindakan Tuan Cain yang mampu mematahkan serangan dadakannya itu, ia masih bisa bereaksi untuk menahan serangan baliknya. Namun, baru saja Bicir yang terhempas mundur akan memikirkan langkah selanjutnya, Tuan Cain telah menerjangnya lebih dulu sembari menegaskan, "Jangan lengah saat kau sedang bertarung mati-matian begini." Seketika itu juga, Bicir yang hanya bisa menahan serangannya pun menggertakkan giginya berpikir, "Sia, dia cepat sekali. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Kalau begitu, aku akan mengalahkannya dengan teknik ini. Karena dalam dua kehidupanku, teknik inilah yang paling kukuasai." Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun mencoba mengembalikan situasinya menggunakan teknik Baskerville yang keempat yang paling dikuasainya. Sehingga Tuan Cain yang bisa menyadari perubahan dalam tekniknya pun berkata, "Kekuatan dan akurasinya itu harusnya tak bisa dikuasai oleh orang seumuran dirimu. Kau memang pantas menjadi orang terpilih. Kau juga tak bisa kabur dari takdir." Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Cain pun menggunakan teknik Baskerville yang kelima yang lebih kuat, sampai mampu mematahkan teknik Bicir hingga melukainya. Bahkan, meski Bicir tak pedulikan lukanya dan langsung menyerangnya dengan teknik Baskerville yang ke-6, Tuan Cain bisa kembali mengontornya dengan mudah menggunakan teknik Baskerville yang ke-7. Sehingga Bicir yang terhempas pun hanya bisa berpikir, "Tidak ada yang mempan. Dia berhasil mematahkan semua seranganku. Pria itu adalah monster sejati. Meski begitu, bukan berarti aku akan berhenti begitu saja." Dengan pikiran seperti itu, tanpa tahu apa yang direncanakan oleh Tuan Cain, meskipun tubuhnya telah terluka cukup parah, tanpa keraguan sama sekali, Bicir pun kembali menerjang maju dengan teknik Baskerville yang ke-7. Sehingga Tuan Cain yang memang telah menunggunya pun langsung saja melepaskan teknik Baskerville yang ke-9 yang telah disiapkannya. Tentu saja,
Bicir yang sungguh tak menduga akan tindakan Tuan Cain pun sama sekali tak bisa berkutik selain berteriak begitu keras ketika teknik Basker Valpain ke-9 itu mengenai tubuhnya. Bahkan saking kuatnya teknik tersebut, Bicir pun sampai tak mampu menjaga kesadarannya dan jatuh terkulai begitu saja. Videonya pun diakhiri dengan, namun meski tubuh Bicir terkulai di sana, kesadarannya sendiri terbangun di sebuah tempat yang begitu aneh. Sehingga Bicir yang kebingungan pun bertanya-tanya, tempat apakah ini sebenarnya?